Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kalau kita melihat surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang begitu menderita, yang dianiaya karena iman percaya mereka. Dan minggu lalu kita juga sudah dikasih tahu pada saat itu adalah zaman Kaisar Nero, yang dikenal sebagai Kaisar Romawi yang paling kejam. Dan Bapak Ibu Saudara, dia mempunyai satu cita-cita untuk membangun kota Roma kembali dengan maunya dia, dengan keinginannya dia. Lalu dia membakar itu kota Roma selama 39 hari. Begitu banyak daerah yang hancur. Rakyat begitu menderita, siapa yang mesti di-blame? Dia memblame orang Kristen. Kenapa orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Karena orang Kristen adalah orang-orang marginal. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang begitu miskin dan menjadi budak-budak pada saat itu. Jangan lupa jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Dan orang Kristen ini juga jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah orang-orang yang begitu dikatakan orang asing, yang kematiannya juga tidak dipedulikan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa nantinya membawa ke pengadilan, rakyat itu menjadi oke saja. Ini orang Kristen yang di-blame, yang disalahkan. Dan mereka orang Kristen ini dibungkus dengan jerami, lalu kemudian dibakar di taman kota daripada kota Roma pada saat itu. Saudara, pada malam hari begitu terang benderang, dan juga mereka dibungkus dengan kulit binatang menjadi mangsa anjing-anjing pemburu, lalu kemudian menjadi entertainment pada saat itu. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penganiayaan itu, Rasul Petrus mengatakan bersukacitalah akan hal itu. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bersukacitalah, bergembiralah karena sukacitamu itu mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, kalau orang begitu menderita, begitu dianiaya, lalu saudara bilang dia bersukacitalah, saudara menghibur dia bukan dengan kalimat kuatkanlah hatimu, Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Tapi saudara dan saya mengatakan bersukacitalah. Di dalam kitab Amsal dikatakan itu bagaikan orang yang sedang kebakaran, saudara dan saya siram dia dengan minyak. Itu bagaikan orang yang di tengah-tengah salju, saudara. Dia begitu kedinginan, kita kemudian buka pakaian dia. Saudara, apa maksud Rasul Petrus dengan mengatakan bersukacitalah akan hal itu? Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus dia kondisi pada saat itu bukan dia absen daripada penganiayaan, dia berada di kota, di pusat penganiayaan di kota Yerusalem. Saudara, ini rahasia. Ketika saudara dan saya menderita, dia mengatakan bersukacitalah akan hal itu. Pertanyaan kita, saudara, akan hal itu hal apa, saudara? Hal apa yang orang yang begitu menderita, saudara, ketika dia tahu itu, maka dia begitu bersukacita. In this, rejoice. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita orang Kristen itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Masih ingat minggu lalu, according to the foreknowledge of God. Artinya apa, saudara? Artinya sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah begitu mengasihi engkau dan saya. Dia mengasihi saudara dan saya dengan cinta yang begitu intim, yang begitu eksklusif. Hubungan suami istri itu pakai kata itu, saudara. I knew. Masih ingat Adam knew his wife Eve. Artinya Adam itu bersetubuh dengan istrinya. Adam tidak menyatakan, atau kita sekarang tidak menyatakan cinta kita kepada wanita lain, tetapi kepada istri kita yang begitu eksklusif, begitu intimasi itu begitu dalam. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa artinya Tuhan mengekspresikan cintanya kepada orang Kristen?
Nah di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu apa yang sudah dipredestinasikan. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih engkau dan saya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa ini tidak salah tulis? Allah memuliakan orang Kristen. Saudara, mestinya sebaliknya, saudara dan saya yang memuliakan Allah. Tapi Paulus mengatakan, saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Maksudnya apa saudara? Pak Ben, apa salah kutip ya? Pak Ben, apa salah kutip daripada Alkitab ya? Saudara, Allah itu memuliakan kita. Apa maksudnya saudara? Jemaat yang dikasih Tuhan, hanya satu orang yang Allah muliakan, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya Allah itu memuliakan kita? William Hendriksen saudara, kita melihat di dalam slide ini, lalu dia mengatakan saudara, artinya orang percaya itu akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Saya ulangi. Allah memuliakan saudara dan saya, itu artinya bahwa saudara dan saya itu akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Dan apa artinya jemaat yang dikasih Tuhan? Bahwa saudara dan saya itu akan berbagian, will share. Kita akan share kemuliaan Kristus. Kita akan berbagian di dalam kemuliaan Kristus. Rasul Paulus kemudian dia menjelaskan di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Kita lihat slide ini. Saudara, dan kita juga adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kristus adalah anak tunggal Allah, saudara dan saya adalah anak-anak Allah, anak adopsi Tuhan. Kita juga ikut menerima sebagai anak ahli waris jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu artinya penderitaan dan kemuliaan itu adalah dua sisi dari satu mata uang logam. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu artinya bahwa penderitaan orang Kristen itu di dalam rangka kemuliaan Dia nantinya. Sekali lagi kita lihat ayat ini, saudara, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada saat itu orang Kristen menderita. Mereka dianiaya. Minggu lalu kita sudah singgung, mereka dianiaya itu saudara. Itu sebetulnya sedang menggenapkan rencana Tuhan. Saudara, karena Tuhan berkata, pergilah kalian dari Yerusalem ini, pergilah ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Tapi semuanya pada ngumpul di kota Yerusalem. Lalu ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, pada saat itu saudara, penganiayaan itu lalu kemudian merebak kemana-mana. Yang di Yerusalem ini kemudian memencar saudara kemana-mana. Dan di situ jemaat yang dikasih Tuhan, Injil itu turut tersebar kemana-mana. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam peristiwa transfigurasi, ketika Tuhan Yesus yang diapit oleh Musa dan Elia, lalu kita melihat di situ saudara, bahwa kemudian Yesus itu dimuliakan di atas gunung. Nah saudara, saya ketika melihat bagian bacaan ini, saya mengatakan ketika Rasul waktu itu Petrus, dia mau untuk mendirikan 3 kemah. Saya mengecam ini, saya bilang ini idolatry. Mestinya 3 ini, tapi dia mesti lihat Yesus itu yang paling utama. Tapi saya baca beberapa komentar, saya tidak punya semua komentar. Selama komentar Alkitab yang saya baca, semua tidak ada yang mengecam hal ini. Bahwa Petrus itu sedang melakukan dosa idolatry. Kenapa saudara? Saya nggak tahu. Cuma saya berpikir
Pada saat itu bukan hanya Yesus yang menyatakan kemuliaannya, tetapi Elia dan Musa juga berbagian di dalam kemuliaan itu. Itu sebabnya seolah-olah Petrus mau dirikan 3 kemah, dia melihat 3-3 itu begitu mulia. Tentunya Yesus yang paling mulia, tetapi 2 ini berbagian, saudara. Lalu apa yang mereka bertiga ini bicarakan, saudara? Dalam peristiwa transfigurasi ini. Saudara tahu mereka, Yesus lagi bicara dengan Elia dan Musa tentang penderitaan Tuhan Yesus di Yerusalem nantinya. Saudara itu mau mengatakan kemuliaan yang saudara dan saya lihat ini. Saat itu Yesus dengan tubuh kebangkitan. Itu Petrus, Yohanes, Yakobus melihat sesuatu yang akan datang, saudara. Mereka juga melihat Elia dengan tubuh kebangkitan, Musa dengan tubuh kebangkitan. Itu mau sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa kemuliaan yang kita lihat ini, saudara jangan lupa Golgota. Saudara jangan lupa penderitaan Yesus di Yerusalem. Tapi bukan hanya itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Musa dan Elia juga ambil bagian di dalam penderitaan Yesus di Yerusalem. Apa maksudnya? Saudara, di dalam perjanjian lama semua menunjuk kepada Kristus. Musa juga menunjuk kepada Kristus yang menderita. Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tahu ada satu orang Bapak Gereja Tertulian atau saudara Tertulianus yang hidup pada abad yang kedua dan masuk abad yang ketiga. Saudara tahu konsep Allah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab, tapi istilah Trinity, istilah Tritunggal itu enggak ada, saudara. Ini orang yang pertama yang cetuskan nama Tritunggal. Dia sebelumnya adalah orang kafir. Saudara tahu kenapa dia menjadi orang Kristen? Ketika dia melihat orang Kristen itu dianiaya, dia heran sekali. Saudara dianiaya dengan cara yang paling kejam pada saat itu. Mati diterkam binatang buas dan seterusnya, dirobek-robek. Tapi dia melihat orang-orang ini punya muka, itu muka yang berpengharapan. Muka yang begitu sukacita. Saudara, setelah saudara dan saya meninggal, roh kita itu tetap conscious. Roh kita itu tetap sadar. Kita masih ingat orang kaya dan Lazarus. Lalu dia mulai pikir, kalau orang-orang ini dibunuh dengan begitu kejam, tapi wajahnya itu begitu sukacita, ini ada berarti orang-orang ini sudah menyelesaikan akhirat yang akan dia pergi di sana. Dan mereka sudah mendapat satu jaminan yang begitu luar biasa. Mereka begitu sukacita. Di situ Tertulianus bilang, ini something. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kekekalan yang sebenarnya. Lalu dia menjadi orang Kristen. Saya bayangin saudara. Setelah itu Tertulianus dia meninggal. Dia ke surga, dia ketemu dengan orang Kristen yang begitu menderita. Dianiaya sampai mati. Dia begitu berterima kasih. Terima kasih dia tentunya kepada Tuhan Yesus. Tapi juga kepada orang Kristen yang bersangkutan. Dan orang Kristen yang tadi dianiaya. Ketika melihat Tertulianus, waduh Tuhan, saya dianiaya seperti itu. Ini hasilnya loh. Dia menerima kemuliaan juga saudara. Hati dia begitu sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dipermuliakan bersama-sama Kristus. Itu apa? Nanti ketika saudara dan saya punya tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Bukan hanya itu, kita akan melihat hasil-hasil kekekalan pekerjaan kita di dalam dunia ini. Hasil penginjilan engkau dan saya. Hasil kesaksian hidup saudara dan saya. Itu akan terang benderang di surga. Petrus mau sampaikan kepada orang-orang Kristen yang teraniaya. Kalian memang dianiaya begitu rupa. Tapi tahukah kalian? Ini semua di dalam rancangan Tuhan. Kalian menderita bersama dengan Kristus. Kalian juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sudah orang Kristen yang dianiaya itu begitu bersukacita. Bahwa mereka mempunyai penderitaan itu ada hubungan yang begitu erat dengan kemuliaan yang akan mereka terima nantinya. Puji Tuhan,
Bahkan ketika mereka sedang dianiaya pada saat itu juga kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Supaya Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat puji Tuhan. Tuhan itu yang merancangkan pencobaan yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Saudara dan saya di tengah-tengah COVID ini tidak lepas daripada rancangan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, dari perspektif Tuhan, dari heavenly perspektif. Apa maksud Tuhan dengan mengizinkan pencobaan? Dia merancangkan pencobaan ini kepada engkau dan saya. Dan di dalam ayat 7 bacaan kita saudara, Petrus mengatakan, untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Iman kita itu lebih tinggi daripada emas yang fana. Saudara, kalau kita mau beli emas, sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang begitu mahal, ini 18 karat, ini 22 karat, ini 24 karat. Saudara dan saya harus uji sana sini, jangan sampai ketipu. Ini untuk emas yang fana. Kalau saudara dan saya divonis oleh dokter, ini kita sakit kronis, sakit kanker misalnya. Saudara dan saya akan cek sana sini. Atau dibilang kita rapid test itu kena yang positif. Saudara dan saya akan berupaya untuk membuktikan itu dengan PCR test, dengan swab test. Kalau kita sudah divonis sakit kronis, saudara dan saya tidak berhenti di situ, kita akan cari second opinion, third opinion. Jika kita punya uang ke Singapura, jika lebih hebat lagi saudara dan saya mungkin ke Jerman, ke klinik Mayo di Amerika. Untuk membuktikan bagaimana medical treatment, bagaimana saudara dan saya, apa betul kita sakit yang divonis oleh dokter. Saudara, ini untuk hidup kita yang fana. Petrus bilang. Tapi bagaimana dengan iman percaya saudara dan saya? Bagaimana dengan kita beragama, saudara? Saudara dan saya lalu ogah-ogahan EGP, emang gua pikirin. Saudara, ini menyangkut hidup di akhirat. Menyangkut hidup yang selama-lamanya. Itu artinya kalau saudara dan saya di agama apapun itu kita harus menguji agama kita. Kalau kita sudah memutuskan jadi orang Kristen, ujilah gereja kita, pengajaran-pengajaran kita saudara. Daripada gereja. Pada hari penghakiman, Tuhan Yesus itu membuka rahasia akhir zaman kepada saudara dan saya. Lalu dikatakan orang itu akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara tahu siapa yang biasanya adakan mukjizat? Siapa yang biasanya mengusir setan? Siapa yang biasanya saudara itu menyembuhkan orang sakit? Itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jika saudara berada di dalam gereja yang di mana hamba-hamba Tuhan itu ada, hamba-hamba Tuhan saja tidak selamat, saudara, apalagi saudara dan saya sebagai jemaat biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Petrus mengatakan pencobaan itu untuk menguji saudara dan saya. Apakah kita orang Kristen sejati atau tidak? Kita ini otentik atau tidak? Kita ini genuine atau tidak? Saudara, saya kutip daripada Warren Wiersbe. Dia mengatakan saudara, iman yang tidak teruji, itu iman yang tidak bisa dipercaya. Diuji oleh apa? Oleh pencobaan. Lalu saudara, kalimat yang selanjutnya ini menakutkan. Terlalu banyak orang Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku saudara yang pergi ke gereja saudara, itu mempunyai iman palsu. Dan ini akan termanifestasikan, akan dibukakan saudara di dalam pencobaan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini hal yang begitu mengerikan.
Saudara, tentang perumpamaan tentang penabur, kita tahu Matius pasal 13. Lalu dikatakan seorang penabur, dia itu taburkan benih ada di tanah yang baik dan seterusnya. Tapi ada satu kali ketika dia taburkan di tanah yang berbatu-batu, saudara. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-6 mengatakan, setelah matahari itu terbit, maka benih itu layu dan kering karena tidak berakar. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika matahari itu terbit, itu menyinari dengan panas, dengan sesuatu yang kelihatan penderitaan. Di situ benih itu layu. Di situ saudara, benih itu lalu menjadi kering karena tidak berakar. Jemaat yang dikasih Tuhan, orang Kristen yang ngaku Kristen setelah mengalami ujian Tuhan, lalu dia mengatakan, saya imannya hancur, artinya dia belum pernah percaya Tuhan sebelumnya. Iman dia sebelumnya bukan iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya akan kaget dengan satu orang ini. Saudara, namanya Charles Templeton. Saudara, siapa itu Charles Templeton? Dia adalah satu orang yang pada zaman dia bersama dengan Billy Graham. Mereka ini dua penginjil masa depan dunia. Saudara, Billy Graham dibilang bahwa ini nomor 2. Charles Templeton ini yang pertama, yang di atas, saudara. Charles Templeton mendirikan satu badan penginjilan. Billy Graham itu bekerja full time di tempat dia. Misalnya Billy Graham punya masa 1000 lebih. Dulu sekali. Charles Templeton 2 kalinya 2000 sekian. Saudara, dia ini menjadi penginjil yang begitu membawa berkat. Tapi ketika penyakit Alzheimer itu terjadi dalam diri dia, dia meragukan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan sebetulnya tidak ada. Kalau dia ada, kenapa dia tidak berkuasa? Kenapa dia tidak mengontrol? Kenapa dia mengizinkan saya hambanya, bukan hanya sekedar anaknya, untuk mendapatkan penyakit yang demikian? Imannya hilang. Sebetulnya enggak hilang, saudara. Dia enggak pernah mempunyai iman yang sejati sebelumnya. Dan terakhir kali jemaat yang dikasih Tuhan, dia tulis buku Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan, bye-bye. Buku ini jadi international bestseller. Ini orang Kanada. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan rancangkan itu pencobaan. Supaya menguji engkau dan saya, memurnikan iman kita. Saudara, penderitaan itu akan membuat orang yang Kristen-Kristenan itu akan hilang. Orang yang mempunyai iman yang palsu itu akan mundur daripada gereja. Martin Lloyd Jones, saudara, dia menuliskan satu kalimat. Saudara, a time of crisis. Satu waktu di dalam mana krisis dan kesulitan. Itu akan menguji, akan tes. Itu akan demonstrate, saudara, very clearly. Sangat-sangat jelas apa sebetulnya yang saudara dan saya itu percaya. Saudara, penderitaan membuat saudara dan saya hopeless dan helpless. Kita itu begitu tidak berdaya. Di situ saudara kita bisa melihat isi hati yang paling dalam itu keluar. Kepada siapa saudara dan saya bertumpu dalam hidup ini. Kepada siapa saudara dan saya mempunyai pengharapan terakhir itu akan muncul. Saudara, yang dalam hati yang begitu dalam akan terkorek semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, itu sebabnya ketika pernikahan yang saya pimpin, kita tahu pernikahan itu harus yang laki dan wanita sama-sama di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau mereka berdua bilang, oh kami juga cocok, ya cocok. Tapi ketika time of crisis, time of difficulty, saudara, itu yang ada di hati paling dalam itu keluar semua. Akan menyingkapkan, mengungkapkan sebetulnya apa yang saudara dan saya percaya dalam hati. Apa yang saudara dan saya bertumpu. Apa yang kita pegang erat-erat di dalam hati kita.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat ketika orang percaya, ketika dia diuji, Saudara. Ketika saudara dan saya pada saat itu diuji di dalam waktu yang krisis, waktu yang begitu sulit, di dalam pencobaan, di dalam penderitaan. Ayub bilang apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau betul saudara dan saya mempunyai iman yang sejati, ketika diuji, akan timbul seperti emas. Tidak akan tergoyahkan. Di sini sekali lagi bicara tentang doctrine assurance of salvation. Bicara tentang doktrin jaminan keselamatan. Dan di sini jemaat yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dia menuliskan di sini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Nah, kalimat ini, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya ulangi saudara, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Berbahagialah setiap kita di sini maupun yang dengarkan live streaming. Jikalau saudara dan saya mempunyai keyakinan yang begitu kuat. Kalau kita meninggal, hari ini meninggal, 1 jam lagi meninggal. Saudara dan saya begitu yakin bahwa kita akan pergi ke surga. Berbahagialah orang Kristen yang demikian. Tentang ini John MacArthur saudara, dia menuliskan di sini saudara. Dia mengatakan assurance, jaminan keselamatan itu saudara. Itu bukan hanya satu keistimewaan. Tetapi dia bilang, yang Kristen itu mesti miliki, itu adalah suatu hak sulung. Hak sulung yang Kristen itu miliki sebagai anggota, sebagai jemaat, anggota daripada tubuh Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa saudara dan saya punya pengharapan yang hidup itu. Jikalau saudara dan saya punya itu, begitu yakin, bersukacitalah, kata Rasul Petrus. Bersukacitalah kalau saudara dan saya punya assurance. Maaf bagi setiap kita. Ada di antara kita yang mungkin dalam hati masih ragu-ragu setelah meninggal itu belum tahu surga apa neraka. Paulus bilang, minta daripada Tuhan sungguh-sungguh akan hal ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kalau saudara dan saya sudah punya assurance, kita sudah punya jaminan keselamatan. Pertanyaan kita, apakah mungkin penderitaan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat itu menggoncangkan assurance-nya kita? Saudara dan saya sudah mempunyai satu jaminan keselamatan. Tapi bagaimana kalau penderitaan itu bertubi-tubi? Saudara, Petrus juga melihat jemaat yang dianiaya. Mungkin gak banyak, atau mungkin sebagian. Atau mungkin sebagian besar. Saudara bayangin dianiaya sebagai budak belian. Ini orang asing, ini orang miskin. Dikejar-kejar, dibunuh saudara. Pada zaman Kaisar Nero. Dan penderitaan itu datang bertubi-tubi. Habis satu muncul yang lain. Habis yang lain muncul lagi yang lebih lain. Saudara, apakah mereka tidak tergoncang? Jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau COVID ini berkepanjangan, mungkin 5 tahun lagi baru selesai. Maaf, ini bukan discourage kita. Kita nggak tahu. 10 tahun lagi. Mungkin kita sudah tidak lagi mengkhawatirkan masa depan kita, tapi kita mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita. Saudara, apakah itu tidak membuat saudara dan saya punya iman
lalu bergoncang, tergoncang saudara. Dan saudara jangan lupa, Tuhan merancangkan ini penganiayaan, penderitaan, tetapi yang melakukan itu, yang in charge di situ adalah setan. Saudara, hal yang jahat bukan berasal daripada Tuhan. Tapi semuanya ini saudara diizinkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan saudara tahu setan ketika menimbulkan itu penderitaan kepada engkau dan saya. COVID ini saudara, dia ada punya agenda yang begitu jelas. Agendanya apa? Agendanya untuk menghancurkan iman saudara dan saya. Dari mana kita tahu? Oh, banyak bagian dalam Alkitab antara Roma pasal 8. Paulus menyingkapkan rahasia setan ini dengan mengatakan, semua pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, dalam dunia ini maupun dunia yang akan datang. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, pedang, penganiayaan. Dan Paulus mengatakan tidak akan bisa melepaskan kita daripada kasih Kristus. Saya ulangi, tidak bisa melepaskan engkau dan saya daripada kasih Kristus. Itu artinya motif setan yang utama untuk mencobai saudara dan saya, menimpakan itu penderitaan demi penderitaan termasuk kepada Ayub. Untuk merenggut iman percaya, untuk menghancurkan iman percaya kita. Membuat saudara dan saya menjadi ateis. Saudara, tapi itu tidak mungkin iman orang Kristen itu tergoncang. Mereka yang sudah dapat assurance daripada Tuhan. Dari mana kita tahu ayat 5 bacaan kita? Dikatakan bahwa Tuhan itu memelihara iman engkau dan saya sampai pada akhir zaman. Saya ulangi, Tuhan memelihara imanmu dan imanku sampai pada akhir zaman. Bukan hanya sampai kita mati, tidak saudara. Sampai kepada akhir zaman, ayat 5 bacaan kita. Dan Tuhan yang memelihara, dipelihara oleh Tuhan dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Saudara, kata dipelihara ini di dalam bahasa aslinya, lalu terjemahkan dalam bahasa Inggris dibilang being guarded. Ada yang bilang being shielded. Being guarded ini satu istilah militer, saudara. Itu dijaga, saudara. 24 jam itu dijaga setiap harinya. Saudara, di sini pakai present. Pasif. Kenapa pasif? Saudara, imanmu dan imanku bukan dijaga oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita. Tapi dijaga oleh Tuhan. Ini pasif, saudara. Kenapa dibilang present di sini, saudara? Present di sini artinya Tuhan di dalam setiap saat, setiap waktu, saudara. Dia itu menjaga imanmu dan imanku. Kita akan melihat di dalam slide ini. Di dalam ratapan 3 ayat 23 dikatakan rahmat Tuhan. Itu selalu baru tiap pagi. Saya ulangi. Rahmat Tuhan. Itu selalu baru tiap pagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu artinya percaya bahwa keselamatan kita ini anugerah Tuhan semata. Ini saja tidak cukup, saya ulangi. Kalau saudara dan saya percaya bahwa keselamatan kita itu semata-mata only by His grace, semata-mata anugerah Tuhan, ini saja tidak cukup. Saudara dan saya harus percaya setelah Tuhan selamatkan engkau dan saya, Dia menjaga iman percaya kita. Amin, saudara. Saudara, jangan menjadi orang Kristen deis. Orang Kristen deis itu percaya Tuhan, saudara, Tuhan ini menciptakan langit dan bumi, setelah itu Tuhan tinggalkan. Langit dan bumi berjalan dengan sendirinya. Kayak kita punya weker, TikTok, sampai pernya itu longgar, habis, ya sudah buyar semua. Saudara, jangan jadi orang Kristen deis di dalam assurance kita bahwa Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya, itu satu hal semata-mata anugerah Tuhan. Tapi Dia continue. Dia lanjutkan dengan pemeliharaan. Di sini Petrus katakan kepada jemaat yang teraniaya,
Mereka saat itu begitu ketakutan, mereka juga manusia biasa. Petrus mengatakan, tahu tidak, Tuhan pelihara, Tuhan jaga imanmu. Bagaikan militer yang menjaga satu teritori di dalam waktu peperangan. Dan Tuhan jaga sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah punya assurance, saudara jangan hanya berhenti di situ. Kita harus semakin meneguhkan jaminan keselamatan kita di dalam Tuhan. Dan ini Petrus menuliskan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini. Dia menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Saudara, bagi engkau dan saya yang sudah ada assurance, dengan adanya pencobaan, pengujian dalam hidup kita, saudara dan saya akan bertumbuh di dalam assurance kita kepada Tuhan. Jaminan keselamatan itu, saudara, makin hari makin bertumbuh. Nah, assurance yang teguh itu bagaikan apa, saudara? Seorang Puritan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat di slide. Saudara, Thomas Brooks, dia mengatakan, saudara, kalau saudara dan saya punya assurance yang begitu teguh, bagaikan apa? Itu bagaikan batra daripada orang percaya. Di mana di situ dia duduk di dalam batra, saudara, seperti Nabi Nuh, masih ingat. Dia duduk dengan diam. Dan saudara, dia duduk di tengah-tengah. Itu terjadi gangguan, distraction. Dan juga itu kehancuran di luar, di samping dia, di sekeliling dia. Dia duduk di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah kebingungan di luar. Saudara dan saya coba bayangin, Nabi Nuh dan keluarga yang ada di dalam bahtranya. Di sekeliling itu saudara, habis hancur sana, hancur sini. Gaduh, gangguan saudara. Di sana orang pada teriak-teriak minta tolong. Saudara dan saya itu bagaikan duduk di dalam batra. Mirip dengan Nabi Nuh di dalam batra. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita di dalam pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Profesor Richard Pratt, saudara, dia mempunyai satu riwayat hidup yang begitu unik. Saudara, Richard Pratt ini dapatkan penderitaan itu luar biasa. Ketika dia di Westminster Theological Seminary, lalu ada 2 orang profesor yang begitu menonjol pada saat itu. Yang pertama namanya John Frame. Saudara, ini adalah murid Van Til, salah satu yang paling brilian, saudara. Lalu yang kedua, yang kemudian menjadi legenda, saudara, di Westminster Theological Seminary, namanya Richard Gaffin. 2 orang ini ketika lihat satu mahasiswa yang namanya Richard Pratt, wah, ini mahasiswa sangat brilian. Waduh, imannya begitu luar biasa. Mereka bilang dia, Richard, jangan teruskan kuliah di sini. Hah? Pak, saya profesor, saya mau ambil PhD di sini. No, jangan ambil di sini. Loh, ambil di mana? Ambil di Harvard Divinity School. Waduh, itu sekolah liberal, saudara. Bapak Ibu, ketika saya studi di Yale, ya, lalu profesor saya itu menceritakan begini, kita di Yale ini masih beruntung ya. Beruntungnya apa? Yale juga sekolah liberal, saudara. Di Harvard, saudara, ketika satu gelombang diterima mahasiswa, lalu profesornya tanya, siapa di sini yang percaya Allah itu personal? Allah itu adalah punya pribadi, yang angkat tangan 10%, saudara. Ini belum masuk percaya Yesus yang mati di atas kayu salib, hanya percaya Allah itu personal. 10% angkat tangan, 90% gak percaya, saudara. Richard Pratt bilang, kenapa saya mesti ke Harvard? You begitu brilian. You pergi ke sana untuk memenangkan orang-orang liberal di sana. Lalu Richard Pratt jawab, kalau saya di sana,
Sekarang saya sudah punya assurance, saya sudah punya jaminan keselamatan. Sampai di sana, jaminan keselamatan saya itu hilang bagaimana? Richard Gavin dan John Frame mengatakan, kalau misalnya imanmu hilang, ya sudah. Itu membuktikan engkau sebelumnya tidak punya iman. Tapi ada satu hal, Fred. Lebih baik engkau jadi kafir sekarang ini, daripada engkau sudah jadi seorang profesor yang begitu terkenal, begitu dipakai oleh Tuhan. Lalu engkau menjadi seorang yang ateis. Ini adalah ujian bagi engkau. Kami sudah yakin seorang Richard Pratt akan melewati semuanya itu. Bahkan assurance di dalam dirimu itu makin teguh. Saudara, dia pergi ke Harvard dan saudara tahu, dia begitu menderita di sana, uangnya begitu sedikit. Sampai sejak mahasiswa itu tidur di lantai. Kami ketika mengundang dia di Jakarta, kasih hotel kepada dia, dia bukan tidur di tempat tidur, dia tidur di bawah, saudara. Dia sudah disiplinkan hidup dia sedemikian itu, begitu menderita. Saudara, tempatkan orang ini dimanapun dia jadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, assurance itu makin teguh. Poin yang terakhir, jemaat yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan itu memelihara iman saudara dan saya? Yang dikatakan oleh Petrus itu sampai pada akhir zaman, bagaimana Tuhan itu memelihara iman kita. Nah, di dalam ayat 6, saudara, Petrus kembali, dia mengakui, dia acknowledge, dia admit, saudara, bahwa pencobaan itu mendatangkan duka cita kepada saudara dan saya. Di dalam bahasa aslinya, itu artinya saudara mengalami grief, mengalami duka cita yang mendalam. Saudara, seorang penafsir mengatakan, duka cita yang mendalam itu heaviness, itu begitu berat. Jemaat, kalau kita itu coba bayangin orang Kristen yang dianiaya, kondisinya saja sudah menderita, apalagi dianiaya. Duka cita itu begitu mendalam, dan kata yang sama itu dipakai ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Duka cita. Dan itu juga dipakai jemaat yang dikasih Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang 13. Dikatakan orang-orang percaya yang berduka karena yang dicintainya itu meninggal. Dia begitu berduka, saudara. Tetapi Petrus, dia menjelaskan, dia melanjutkan, saudara. Tapi pencobaan itu, penderitaan itu, dia katakan seketika, itu ayat 6. Pencobaan yang mendatangkan duka cita yang begitu berat, dia bilang hanya seketika. Hanya sebentar kok. Hanya momentarily, saudara. Apa artinya jemaat yang dikasih Tuhan? Dia mau menunjukkan Tuhan tetap di dalam kontrol. Dia mau menunjukkan jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya. Tapi kata seketika ini juga, saudara, maksud Petrus itu begini. Saudara, tadi kita baca, Vikaris Dr. Yakub tadi jelasin memimpin kita baca Roma 8 ayat yang tadi enggak salah ayat yang ke-18 atau 28, saudara. Dan di situ dikatakan, saudara, bahwa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, penderitaan saudara dan saya itu enggak ada apa-apanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bayangin seorang ibu yang sedang hamil. Lalu dia sakit bersalin, sakit-sakit. Tapi setelah itu apa, saudara? Anak itu lahir. Sukacita itu memenuhi seluruh hidup dia. Kalau saudara dan saya tanya gimana itu yang duka cita, gimana yang kamu suka, itu gak ada apa-apanya. Itu cuma sebentar kok. Dibandingkan dengan sukacita yang begitu luar biasa. Saudara, Petrus mengatakan, pencobaan yang kita alami mendatangkan duka cita.
grief, heaviness. Tapi dia mengatakan sebentar kok, seketika. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu, menarik kita melihat dalam slide ini. Saudara Petrus, ketika dia mengatakan pencobaan di sini, dia pakai perasmoi, saudara, trials. Di mana saudara punya dua arti, Tuhan bekerja atau setan bekerja. Atau kita terjemahkan, bahasa Indonesia biasa terjemah pencobaan atau pengujian. Tapi dia tidak pakai kata diokmoi, saudara. Karena diokmoi itu persecution. Diokmoi itu adalah aniaya. Dia tahu tidak setiap orang Kristen, saudara dan saya, mengalami penganiayaan. Saudara, kalau tiap hari 8 orang Kristen itu mati setiap harinya, data daripada Open Doors yang biasanya dikutip oleh Forbes, majalah Forbes, dan juga oleh Christianity Today. Saudara dan saya tidak termasuk 8 orang itu, bukan? Mungkin belum, saya nggak tahu. Dia juga tidak pakai kata tipsis, saudara. Tipsis itu apa? Itu adalah tribulation, itu adalah sengsara. Saya menafsirkan sengsara di sini, jemaat yang dikasih Tuhan. Itu bagi saudara dan saya yang kena penyakit kronis, yang begitu menderita. Tidak semua kita diizinkan, bukan? Atau dalam zaman ini saudara dan saya kena COVID, yang mungkin lebih menderita daripada orang yang tidak kena COVID. Tapi tidak semua hamba Tuhan, tidak semua itu jemaat Tuhan yang mengalami sengsara. Dan Petrus dia pakai istilah pencobaan, trials. Perismoi, saudara, dia pakai istilah itu. Sekali lagi untuk tunjukkan, saudara, bahwa setiap saudara dan saya pasti mengalami pencobaan. Dia bukan pakai aniaya, dia bukan pakai istilah sengsara, tetapi dia pakai istilah pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu, kata Rasul Paulus. Saudara, di sini Paulus take it for granted. Saudara dan saya, suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, lambat laun akan mendapatkan pencobaan. Dan saya rasa di dalam situasi COVID setiap kita merasakan itu. Bapak Ibu Saudara, tapi mengapa orang Kristen yang lain alami aniaya, ada yang mengalami sengsara? Sebagian yang lain hanya pencobaan biasa. Kita belum tahu memang nanti sampai kita meninggal. Saudara, saya mau sampaikan ketika orang Kristen atau hamba Tuhan yang terkena penyakit COVID, yang terpapar dengan COVID, saudara dan saya jangan menghina mereka, jangan menghakimi mereka. Oh, ini karena dosa. Saudara tahu kenapa mereka kena, kenapa kita nggak kena? Karena iman saudara dan saya itu terlalu lemah. Kalau saudara dan saya kena, saudara dan saya langsung komplain habis. Rasanya sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Saudara dan saya kemudian marah kepada Tuhan. Saudara, saya tidak memungkiri bahwa penderitaan yang datang bisa akibat dosa, iya betul. Tapi saudara, kalau saya tahu ada hamba Tuhan yang kena COVID, saya nggak tahu langsung. Tapi dari teman-teman tahu ini hamba Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Dia kena COVID karena dia mengunjungi itu orang sakit yang COVID. Istrinya kena, kakak perempuannya juga kena. Dan hamba Tuhan ini meninggal. Saudara, saya tidak berani menghina, ini hamba Tuhan dikutuk oleh Tuhan dan sebagainya. Saya hanya bilang, Tuhan, imannya lebih besar daripada imanku. Jemaat yang dikasih Tuhan. Rasul Petrus kembali menggunakan kata perasmoi, saudara. Perasmoi bukan kata-kata yang lain, diokmoi atau tipsei. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Dan menarik di dalam bacaan kita. Masih dengan ayat 6 ini saudara. Petrus dia katakan apa lagi? Dia mengatakan engkau dan saya
mengalami berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai di sini saudara, dalam bahasa aslinya itu adalah poikilos. Poikilos itu apa? Bahasa Inggrisnya various. Saudara, menarik kata yang sama dia pakai di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Ketika di situ dikatakan berbagai kasih karunia Allah. God's varied grace. Artinya apa? Artinya Petrus mau mengatakan, tahu tidak, setiap pencobaan apapun itu, saudara dan saya name it, kita kasih tahu kepada Tuhan, apapun itu pencobaan, Tuhan bukan hanya bisa handle ini, dia bisa mengubah ini menjadi anugerah dia. Apapun itu pencobaan. Saya ulangi jemaat yang dikasih Tuhan. Petrus katakan itu menggunakan kata yang sama peikolos itu saudara. Itu di dalam bacaan kita ayat 6 tapi juga dia gunakan 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Dia mau mengatakan apapun itu pencobaan kita. Termasuk COVID ini. Tuhan bisa menjadikan itu kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bukan saja in control, saudara. Bisa mampu untuk mengatur itu. Tapi dia bisa memberikan berkatnya. Pencobaan apapun itu. Puji Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara. Ketika jemaat yang dikasih Tuhan. Kita itu mengalami pencobaan. Tuhan bukan hanya bisa handle, bisa menjadikan itu berkat. Apa maksudnya? Yang pertama. Melalui pencobaan Tuhan bisa disiplinkan saudara dan saya. Kita yang sudah tidak menaati kehendak Tuhan, Tuhan izinkan pencobaan, penderitaan itu untuk mendisiplinkan kita. Kita melihat kutipan daripada kitab Mazmur di sini. Di situ Daud berkata, saudara, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sekali lagi. Sebelum aku tertindas, sebelum penderitaan itu datang kepadaku, aku menyimpang. Tapi sekarang, aku berpegang pada janjimu. Bagi kita yang tidak taat kepada kehendak Tuhan, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Sekali lagi penderitaan itu membawa berkat, saudara. Yang kedua, apalagi saudara? Itu penderitaan itu Tuhan izinkan, pencobaan itu Tuhan izinkan. Untuk mencegah saudara dan saya buat dosa. Jikalau ada orang Kristen yang masih main-main ke tempat pelacuran, saudara, dengan COVID ini sudah gak berani. Bapak Ibu saudara, kita melihat kutipan daripada Rasul Paulus di sini. Dia mengatakan saudara, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, sombong itu akan mendatangkan dosa saudara. Paulus mengatakan itu datang, penderitaan itu datang kepadaku. Untuk selalu ingatkan aku ini nothing. Jangan sampai aku meninggikan diri. Dan terakhir jemaat yang dikasih Tuhan. Pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Yaitu untuk kita bisa bertumbuh secara spiritual. Paulus dia menuliskan di dalam bacaan dia. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, artinya pengharapan sudah ada dalam diri saudara dan saya. Pencobaan itu kembali lebih lagi meneguhkan pengharapan saudara dan saya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan di dalam waktu COVID ini. Bertumbuhlah secara spiritual. Satu orang bapak bilang kepada saya, Pak Ben, saya hanya dengar,
Hari Minggu, khotbah patong di pusat. Selain itu nggak pernah baca firman. Pak Ben, you tahu hampir tiap hari saya dengar itu khotbah-khotbah yang ada. Saya bertumbuh secara rohani. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dengan adanya COVID. Itu akan menjadi satu blessing in disguise, saudara. Dan saya menutup jemaat yang dikasih Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam bacaan kita melihat ayat yang ke-7. Petrus mengatakan maksud semuanya itu, maksud pencobaan dan pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, lalu dia tambahkan yang lebih tinggi daripada emas yang fana dan sebagainya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara dan saya disiapkan saat itu, saudara dan saya betul-betul itu dibimbing oleh Tuhan, diasah oleh Tuhan untuk nantinya saudara dan saya menghasilkan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Dan itu begitu nyata ketika saudara di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, memang COVID ini mewabah pandemik secara global. Tapi saudara tahu tidak? Ada target khusus. Tuhan mau itu tepat sasaran kepada orang Kristen, kepada engkau dan saya. Bahwa setiap pencobaan ada berkat Tuhan di situ. Saudara dan saya disiapkan untuk memuliakan Tuhan. Untuk kita menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sukacita di dalam pengharapan. Pencobaan penderitaan di sekeliling kami tidak mampu untuk meredam sukacita itu. Bahkan semakin meneguhkan sukacita kami. Hamba-Mu membawa semua umat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan kuatkan kami sekali lagi. Tuhan pimpin kami, berikan sukacita di dalam pengharapan. Sehingga kami boleh mengubah penderitaan menjadi berkat Tuhan. Poikilos. Terima kasih ya Bapa. Dengar dan sauti doa yang kami panjatkan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.